Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi A dan Tete. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A dan Tete, meskipun pembelajaran kita secara jarak jauh, tapi Ibu berharap A dan Tete semakin hari semakin semangat belajarnya, dan A dan Tete tidak meninggalkan hal-hal positif yang sering dilakukan ketika di sekolah. Misalnya melakukan sholat duha dan yang lain-lainnya. A dan Teteh, pada kesempatan hari ini kita akan belajar masih di tema hidup rukun, subtema 1 ya. Dan Teteh melanjutkan materi pembelajaran di hari-hari sebelumnya yang telah kita pelajari. Baiklah dan Teteh, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Di pembelajaran 4, A dan Tete diminta untuk amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Nina dan Adi? Apakah mereka belajar dengan rukun? Coba ceritakan. A dan Tete boleh menceritakannya ya. A dan Tete pasti bisa. A dan Tete hebat. Boleh ceritakan kepada ayah ataupun bunda. Nah, setelah mengamati gambar tadi, A dan Teteh boleh bermain peran. Bacalah percakapan antara Nina dan Adi. A dan Teteh boleh bermain peran baik sama ayah ataupun sama bunda ya. Sebutkan ungkapan pada percakapan di atas. Kira-kira percakapan mana ya yang mengandung ungkapan? A dan Teteh hebat. Di halaman 20, A dan Teteh, mari kita berhitung. Perhatikan gambar berikut. Aku sudah sampai di halaman 44, Kak. Kakak sampai halaman berapa? Aku sudah sampai halaman 124 di. Nah, A dan Teteh di sini A dan Teteh menemukan angka 44 dan 124. Pada suatu bilangan, setiap angka memiliki nilai berbeda sesuai tempatnya. Pada bilangan 3 angka ada nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Mari kita pelajari A dan Teteh. Nah, kita berhitung A dan Teteh. Di sini kan ada angka 44. Pada tempat puluhan nilainya adalah 40. Nilainya 40. Pada tempat satuan nilainya adalah 4. Jadi kita dapat menuliskannya dengan seperti ini. Dengan secara panjang juga bisa ya. 4 puluhan, 4 satuan. Jadi boleh ditulis 40 ditambah 4. Jadi 44. A dan Teteh hebat. Ataupun dengan cara pendek ya, langsung saja. A dan Teteh pasti sudah bisa. Lalu di sini kita menemukan angka 124. Angka pada tempat ratusan nilainya 100. Pada tempat puluhan nilainya 20. Pada tempat satuan nilainya 4. Jadi 124. Kita sudah belajar di materi sebelumnya ya, satu kelompok atau satu kotak ini berjumlah 100. Di satu baris ini berjumlah 10. 2 baris berarti 20. Dan di sini ada 4 kubus. Jadi nilainya 4 karena nilai tempatnya satuan. Jadi 124. Bilangan 124
Bilangan 124 dapat ditulis dalam bentuk panjang berikut. Nah, A dan Teteh dapat menuliskannya secara panjang atau bentuk panjang. 1 ratusan, 1 puluhan, dan 4 satuan. Boleh seperti ini, 100 ditambah 20 ditambah 4. Jadi 124. Atau secara langsungnya seperti ini ya, A dan Teteh. 124. A dan Teteh pasti bisa. A dan Teteh hebat. Nah, kemudian A dan Teteh diminta untuk bernyanyi. Ayo nyanyikan kembali lagu Irdam Temanku. Nyanyikan sambil melakukan tepuk tangan atau tepuk paha. Tepuklah tanganmu untuk tekanan kuat. Tepuklah pahamu untuk tekanan yang lemah. Jadi untuk yang tekanan kuat, A dan Teteh boleh menepukkan tangan. Dan untuk tekanan lemah, A dan Teteh boleh menepuk paha. A dan Teteh syairnya juga sudah pernah Ibu kirim ya. Boleh dibuka lagi syair Irdam Temanku. Nah, lalu A dan Teteh diminta untuk berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tentukan ungkapan dan artinya pada kalimat berikut. Di nomor 1, A dan Teteh diminta untuk menentukan ungkapan dan artinya pada kalimat berikut. Deli ramah dan rendah hati. Deli disukai oleh teman-temannya. Ungkapan rendah hati itu kita menemukannya apa? Ungkapan di sana adalah rendah hati. Arti rendah hati itu apa ya, A dan Teteh? A dan Teteh pasti mengingatnya dan A dan Teteh boleh mengisinya di sini ya. Tadi ungkapannya apa? Artinya juga apa? A dan Teteh pasti bisa menjawabnya. Untuk bagian B juga sama ya, A dan Teteh. A yang pertama kali itu cari dulu ungkapannya, lalu tuliskan artinya. Di nomor 2, A dan Teteh diminta untuk tuliskan lambang bilangan berikut. Nah, 376. Tadi kan kita sudah belajar mencobanya. Berarti A dan Teteh sudah bisa membuatnya. A dan Teteh hebat. Untuk nomor 3 juga sama, tuliskan nama bilangan berikut. Boleh ya A dan Teteh mengerjakannya. Untuk soal nomor 4, tuliskan nilai tempat dari angka yang digaris bawahi. Tuliskan R untuk ratusan, P untuk puluhan, S untuk satuan. A dan Teteh pasti bisa menjawabnya. Oke, A dan Teteh hebat. Apakah aku bisa menemukan ungkapan dalam cerita? Apakah aku bisa menuliskan bilangan sesuai nilai tempat? Apakah aku bisa menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang pendeknya dan nada serta tekanan kuat dan lemahnya pada lagu? Insya Allah A dan Teteh pasti bisa. A dan Teteh hebat. Di pembelajaran 5, A dan Teteh diminta untuk mengamati. Perhatikan gambar berikut dengan saksama. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun? Coba ceritakan. Mari kakak bantu merapikan mainan mudik. Terima kasih kak. Nah, coba A dan Teteh perhatikan. Nina dan Adik ketika bermain dan setelah bermain hidup rukun tidak ya? Mencerminkan sikap rukun tidak ya? A dan Teteh pasti bisa menjawabnya. Lalu A dan Teteh diminta untuk bercerita. Amatilah gambar kegiatan keluarga Nina berikut. Apakah kegiatan keluarga Nina tersebut menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Coba ceritakan pengalamanmu menerapkan sila ketiga Pancasila ketika di rumah. A dan Teteh boleh ya mendiskusikannya bersama ayah atau bunda. Ketika di rumah, A dan Teteh menerapkan sila ketiga tidak ya?
Nah, lalu AA dan Teteh diminta untuk bacalah teks tentang menjaga kerapihan pada halaman 24 di buku AA dan Teteh dengan saksama. Coba temukan ungkapan dalam teks tersebut, lalu tuliskan arti ungkapan tersebut. Nah, AA dan Teteh boleh membacanya ya. Ayo peragakan, coba perhatikan gerakan Nina dan Adi ketika bermain. Nina berjalan membentuk huruf N dan Adi berjalan membentuk angka 3. Ayo bermain seperti Nina, berjalanlah dengan arah membentuk huruf depan namamu atau angka kesukaanmu. A dan Teteh boleh ya mencobanya. A dan Teteh hebat. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal di bawah ini. Perhatikan kedua gambar berikut. Di bagian A, apakah gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Jelaskan menurut pendapatmu, dan A dan Teteh boleh menuliskannya ya. Kalau tidak cukup di sini, boleh di buku catatan. Kalau cukup di sini, boleh di sini diisinya. Yang B juga pun sama ya, A dan Teteh. Yang mencerminkan pengamalan sila ketiga itu yang mana ya? A dan Teteh pasti bisa. Nomor 2, garis bawahi ungkapan pada kalimat berikut, lalu tuliskan artinya. Bagian A, ketika terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya kita mengambil jalan tengah. Arti ungkapannya apa ya, A dan Teteh? Ibu memuji Nina karena ia mendapat nilai bagus. Hati Nina berbunga-bunga. Arti ungkapannya juga boleh ditulis di sini. Di sini dan di sini. A dan Teteh hebat. Apakah aku bisa menceritakan pengamalan penerapan sila ketiga Pancasila di rumah? Apakah aku bisa menemukan ungkapan dalam teks? Apakah aku bisa menyebut makna ungkapan dalam teks? Apakah aku bisa mempraktikkan gerakan berjalan? A dan Teteh pasti bisa semuanya. A dan Teteh hebat.